Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di cuaca yang cukup indah dan cerah ini kita boleh hadir di tempat ini untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bangun bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, kesejahteraan yang boleh kita nikmati pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau mulai ibadah kita mau persiapkan diri kita dengan baik. Kita mau angkat sebuah pujian mengawali ibadah kita, karena Dia telah memilih kita untuk boleh menjadi anak-anaknya. Sudah selayaknya kita untuk boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semua
firman Tuhan saja. Amin. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara, kita angkat pujian ini dengan sungguh. Kita bersaudara dalam Yesus.
perlu gentar karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita disiram oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh dengan baik, menjadi pohon yang indah dan boleh menjadi berkat orang di sekitar. Sungguh indah kasih Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita mau persiapkan diri kita melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah diri kita boleh semakin hari semakin indah, semakin hari semakin hebat. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Kita mau kembali akan pujian sungguh indah, sungguh besar pengorbanan. Kayaknya nggak dapat. Suci
sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang telah menang oleh karena pengorbanan, oleh karena kebangkitan yang Tuhan telah nyatakan sebagai Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapak. Ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau ya Bapak. Ajar kami untuk lebih lagi tunduk dan taat kepada-Mu Tuhan. Karena apa yang dapat kami lakukan dan apa yang akan kami berikan selain rasa hormat kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, membawa dalam hidup kami, mendorong dalam iman kami, untuk kami tetap Tuhan setia di dalam Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Bapak, sebagaimana Engkau telah lakukan, begitu pula dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melakukan mencontoh akan bagaimana kesetiaan yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ya, kita sudah diberkati melalui pujian yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Ya, tema pada pagi hari ini adalah kehidupan jemaat yang mula-mula. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 42. Ya. Kita akan membahas 3 poin saja. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin untuk firman Tuhan. Setiap manusia atau setiap kita pasti mengingini yang namanya perubahan. Perubahan di dalam hal ekonomi yang tadinya biasa-biasa ingin melimpah, ya, yang tadinya mungkin dalam pekerjaan yang tadinya mungkin hanya biasa ingin naik tingkat atau ingin naik pangkat, yang mungkin dalam pendidikan yang tadi SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Segala sesuatu yang kita ingini, perubahan-perubahan itu tentunya tidak lepas daripada usaha yang dapat kita lakukan agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita dambakan itu dapat kita raih. Ya. Tetapi kalau kita hanya berangan-angan, bercita-cita saja, ya mungkin kita masih kecil bercita-cita ingin jadi dokter. Ya. Mungkin saudara-saudara kalau kita nggak belajar dengan baik, karena kedokteran itu kan harus matematika kalau tidak salah ya, apa namanya fisika, biologi, ya, itu harus bagus. Ya. Tapi kalau misalnya kita nggak mencapai itu, kita tidak akan dapat mencapai apa yang kita inginkan. Ya, begitu pula di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Kalau kita ingin naik pangkat, tentunya kita harus memiliki ya tidak hanya kejujuran, kerajinan, tetapi juga keahlian. Ya. Apa yang dinyatakan, apa yang diingini oleh perusahaan kita, itu yang harus kita capai, sehingga kelak kita akan mendapatkan satu yang namanya perubahan. Perubahan tidak hanya naik pangkat saja, tapi perubahan dan salary atau gaji yang dapat kita dapat di dalam kehidupan kita. Begitu pula di dalam perubahan dalam segi kerohanian. Ya. Jemaat yang mula-mula ini memberikan satu contoh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya. Kerohanian kita ini juga harus mengalami yang namanya perubahan. Yang tadinya kita mungkin kerohanian kita kanak-kanak, kita harus menjadi kerohanian kita menjadi agak remaja, dan remaja menjadi pemuda, dari pemuda menjadi dewasa. Ya. Mungkin kalau masih kanak-kanak kita dikasih ya, makanan firman Tuhan yang hanya mungkin ya yang biasa-biasa saja. Tapi mungkin ketika kita sudah menjadi remaja, kita dikasih firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Mungkin firman Tuhan yang agak keras sedikit. Ketika kita menyimpang, firman Tuhan itu mungkin menentang kita, menampar kita. Sesudah kita pemuda, firman Tuhan itu lebih lagi. Ya. Dan sampai
dewasa. Kadang-kadang kedewasaan itu tidak hanya diukur seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Kadang-kadang dia udah lama, udah puluhan tahun, pasti dia dewasa. Belum tentu, saudara. Kalau dia hanya bergereja, kalau dia hanya bertumbuh di dalam hal yang biasa-biasa saja, dia tidak akan mengalami yang namanya kedewasaan di dalam rohani. Ya. Ketika dia mungkin mengalami satu masalah dalam hidupnya, ketika dia mungkin mengalami satu namanya pembentukan di dalam kehidupannya, dia mudah mengeluh, dia bahkan meninggalkan Tuhan, dia rambut sama Tuhan. Mungkin ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhannya dicam, ya, wah jangan-jangan nih Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta ini ya tahu tentang borok saya atau kejelekan saya, wah ini sentimen sama saya, ngambek, pindah ke gereja lain. Di sana begitu juga, ya, di gereja itu begitu juga, pindah lagi ke gereja lain. Dari situ pindah lagi ke gereja lain. Ya. Hanya apa? Hanya ingin mencari pembenaran. Kalau kita bergereja hanya seperti itu, maka iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Orang yang bertumbuh, orang mengalami satu perubahan adalah orang yang bagaimana di dalam sikapnya, di dalam keputusannya, tindakannya itu dia menerima. Oh, rupanya Tuhan menghendaki saya seperti ini. Oh, rupanya Tuhan menghendaki saya seperti ini. Ya. Jadi kita makin hari semakin disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin ilmu pengetahuan bisa salah, tetapi firman Allah tidak pernah salah. Dia masih memiliki satu yang namanya tuntutan di dalam kehidupan kita yang mengarah ke dalam satu kebaikan, ya. Dan itu kita harus lakukan di dalam kehidupan kita supaya kerohanian kita semakin hari semakin meningkat. Pola pikir kita, kebijaksanaan kita di dalam kita menghadapi masalah, di dalam mungkin dalam ruang lingkup persekutuan kita, ya, itu dapat kita nyatakan, dapat kita cerna dengan baik sehingga apa yang dapat kita lakukan itu ya membuahkan di dalam kehidupan kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kalau di dalam ayatnya ke-42 di situ, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran firman. Yang A itu dinyatakan di 42A. Bertekun di dalam pengajaran firman. Menjadikan firman itu tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi menjadi satu dasar pengokohan iman. Ya. Kalau kita memiliki di Indonesia kita ini, ya kita memiliki satu landasan. Landasan apa nih kita ini? Pancasila. Ya. Jadi kita hafal ya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan, terus persatuan, kerakyatan, keadilan. Ya. Nah, hal itu yang menjadi dasar kita. Makanya kan di kita tuh walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, ya, dinyatakan di dalam kehidupan kita harus memiliki namanya satu kerukunan. Karena kita memiliki landasan. Begitu pula di dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak memiliki satu landasan firman Allah menjadi satu tolak ukur dalam kehidupan kita, iman kita tidak akan pernah kokoh. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi omongan begini, ya, ajaran begini, kita akan bimbang. Kenapa banyak kali anak-anak Tuhan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan? Karena dia tidak berlandaskan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan, ya, dia hidup sudah hampir 11 tahun berumah tangga. Lalu pada saat itu memang kebiasaan dari suaminya ini adalah jelek, ya. Kalau marah-marah itu atau kalau misalnya ada pertengkaran, salah paham, ya, suka banting-banting perabotan, ya. Bahkan sampai memuncak kemarin itu dia itu datang ke pekerjaan istrinya. Sampai dia bilang begini-begini, karena apa? Cemburu. Datang ke saya dan dia bilang, saya mau pisah. Saya bilang gereja tidak bisa memberikan surat cerai. Memberkati boleh,
diceraikan tidak boleh. Dia buat pernyataan di situ bahwa ini gini tanda tangan di sini. Tante jadi saksi. Maaf. Saya kira saya nggak mau untuk saya jadi saksi perceraian karena saya salah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan tidak boleh seorang pun menceraikan. Atau apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Apapun yang terjadi harus dihadapi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya katakan berapa kali kamu konseling? Sebelum kamu kamu konseling. Setelah kamu berumah tangga, kamu konseling. Tapi apa yang menjadi perubahan? Kamu nikah dengan siapapun juga, kamu cerai sama ini, kamu nikah sama lain, kamu nikah lagi sama lain. Kalau kebiasaan kamu, karakter kamu itu tidak dewasa, tidak diubah sama siapapun juga, kamu tidak akan pernah bahagia. Kamu tidak akan pernah bisa memiliki satu keluarga yang utuh. Karena apa? Kamu melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang mau kamu, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan berbagai macam bimbingan, ya. Puji Tuhan, sekarang dia mulai menyadari, saya coba berubah. Jangan kita hanya menuntut orang lain atau istri kita berubah, atau istri jangan hanya menuntut suami berubah. Berubahlah berdua, satu dengan yang lain. Dua-duanya rumah tangga itu kan antara suami dan istri. Nah, di dalam kehidupan kita itu menjadi satu contoh, ya. Di dalam iman kita kepada Tuhan, kita harus memiliki satu keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan, memiliki satu dasar iman yang kuat. Karena pada saat ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu di akhir zaman kita diuji, kita ditampi, iman kita ditampi, bukan dalam satu hal yang lain, ajaran-ajaran sesat, tetapi dalam rumah tangga pada saat ini. Coba kita lihat, ya. Mungkin kalangan selebritis yang sudah mengenal Tuhan, cerai itu biasa, itu bagi mereka biasa. Tetapi dalam kalangan orang-orang di gereja, maksudnya orang-orang yang mengenal Tuhan yang enggak kita tampak dari dalam mata kita, banyak anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan seperti itu. Kenapa? Karena mereka memiliki dasar yang kuat, dasar iman yang kuat di dalam kehidupannya. Dianggapnya bahwa apa yang dipersatukan Allah itu biasa. Apa yang dia tanpa dia ingat bagaimana ketika dia janji nikah di hadapan Tuhan. Janji nikah tidak hanya di depan gembala sidang atau pendeta yang memberkati, tidak hanya di jemaat, tapi itu janji nikah kita di hadapan Tuhan. Janji nikah itu adalah baik suka maupun duka, baik senang maupun sakit, baik sehat maupun sakit, senang ataupun susah, dan lain-lain. Tidak ada yang dapat memisahkan. Nah, itu harus menjadi satu dasar dalam kehidupan kita, itu dalam hal pernikahan. Nah, sekarang bagaimana di dalam kerohanian kita di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi dasar? Kita baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku memiliki atau mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama kepada orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Rasul Paulus menyadari di dalam kehidupannya, ketika dia belum memiliki satu dasar iman yang kuat, dia adalah orang-orang yang tidak menyukai akan bagaimana pertumbuhan orang lain di dalam imannya, sehingga dia melakukan pembunuhan dengan sesamanya, dengan orang-orang yang mengenal kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami satu pembaruan Tuhan, artinya seperti apa yang dikatakan dalam Filipi, yang kehendaknya dalam mengenal dia, dalam kuasa kebangkitannya dan kuasa kebangkitannya, artinya dia mau mati bersama Tuhan, melepaskan egonya, melepaskan karakter jeleknya, melepaskan segala sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia mau melakukan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Sebagaimana Tuhan mengampuni dirinya, seharusnya kalau dia sudah merupakan satu pembunuhan berantai, saudara, dia harus hukuman mati, raja. Tetapi Tuhan masih memberikan kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupan Paulus, sehingga dia menyadari siapa saya Tuhan di hadapanmu, sehingga dia dapat mengatakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Orang yang memiliki dasar yang kuat, dia akan dapat memiliki satu pernyataan, siapa saya Tuhan di hadapanmu. Kalau Tuhan bisa memberikan berkat sama saya, itu semuanya karena Tuhan. Kalau Tuhan bisa memakai dalam kehidupan saya,
dengan firman Tuhan, membuka hatinya untuk senantiasa dididik. Firman Tuhan ini tidak hanya membelai kita, ya, untuk kita, tetapi firman Tuhan ini kadang juga mendidik kita, mengajar kita. Firman Tuhan keras. Jangan pernah kita memberontak ketika firman Tuhan itu keras. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-3, 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, di situ berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang yang dalam kebenaran. Ya. Saudara Tuhan, firman Tuhan ini adalah hal yang baik dalam hidup kita, untuk mendidik kita. Mendidik dalam apa? Kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan ingin. Oleh sebab itu, berusaha dalam hidup kita untuk kita ini suka akan firman Allah, agar firman Allah ini dapat mengubah hidup kita, mengubah di dalam kehidupan kita, memberikan dalam kehidupan kita untuk kita semakin hari semakin sempurna. Karena kita dianjurkan oleh Tuhan sebagaimana Kristus sempurna, kita pun harus mengikuti jejaknya sempurna. Untuk kita sempurna seperti Yesus, saudara, sangat sulit. Tetapi kita harus berusaha mendekati akan apa yang Yesus ingin. Yang pertama, yang kedua adalah bertekun dalam persekutuan. Di dalam ayat yang ke-42b, persekutuan dalam bahasa Yunani-nya adalah koinomion, yang berasal dari kata koinos yang artinya lazim atau umum. Hal ini berkaitan dengan satunya kebersamaan. Nah, di dalam kehidupan kita ini kita memiliki satu persekutuan yang bersama. Kebersamaan kita itu harus saling apa? Mendukung, harus saling menopang sebagai anggota jemaat kerajaan Allah. Kita ini harus saling menopang satu dengan yang lain. Kalau yang satu lemah, kita topang yang kuat, harus menopang yang lemah. Kalau yang satu misalnya mengalami satu tantangan, yang satu harus bisa menguatkan. Itu namanya kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Ya. Sebagai satu keluarga kerajaan Allah, kita harus saling care satu dengan yang lain. Tidak masa bodoh. Ya, kalau dalam rumah tangga aja, saudara, antara kakak, adik, ya, ibu, bapak. Ya. Kalau misalnya dia sendiri-sendiri, kamu kemana? Tahu. Begitu pula di dalam kehidupan keluarga kita. Oh, dia itu jemaat yang GBI udah lama ya dia itu nggak datang ya. Dia kemana ya? Tahu. Biarin aja lah dia ke laut. Itu namanya kita tidak menjadi satu keluarga, persekutuan, kebersamaan di dalam kehidupan kita. Yang anak ini sebagaimana jemaat mula-mula lakukan adalah mereka memiliki satu persekutuan. Persekutuan yang indah, bertumbuh di dalam satu persekutuan yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi dalam persekutuan itu harus adanya persekutuan yang nyata, yang tidak pura-pura, bukan hanya untuk basa-basi, ya. Tidak sekedar ngobrol satu dengan yang lain, ya. Atau makan-makan, mungkin kumpul makan-makan yuk. Coba tidak hanya seperti itu, ya. Boleh makan-makan, ya. Undang-undang saya kalau ada makan-makan. Tetapi kita membangun satu dengan lain. Bagaimana nih? Dan kita juga tidak boleh istilahnya tersinggung. Kalau misalnya kita ditegur dengan orang lain atau dengan sesama kita atau sesama anggota kita, karena kita kan pengen tumbuh bersama. Kalau orang tumbuh bersama, tentunya kita akan dapat saling memberi. Tidak hanya menerima, memberi apa? Memberi wejangan, memberi nasihat, memberi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita menyimpang, diajar melalui mungkin teman kita. Firman Tuhan kan disampaikan tidak hanya melalui firman Tuhan, tetapi juga melalui orang lain, bisa saja melalui orang lain, ya. Karena kita satu anggota kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan ingin dalam hidup kita memiliki satu yang namanya persekutuan yang berdampak, persekutuan yang membangun, persekutuan yang indah. Coba kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-1,
Orang-orang yang menerima perkataannya, itu menerima perkataan daripada rasul-rasul itu tentang Kristus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Bagaimana jemaat yang mula-mula itu bertumbuh, tidak hanya campur tangan para murid-murid dan Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan mereka, tetapi hasil dari apa yang rasul-rasul sampaikan, firman Tuhan itu tumbuh di dalam hidupnya, sehingga mereka menyatakan di dalam sesuatu hal untuk mereka bersama, saling mendukung satu dengan yang lain. Sebagaimana yang Ibrani katakan, hendaklah kamu jangan meninggalkan persekutuanmu, ibadahmu, seperti kebiasaan orang. Artinya di dalam persekutuan kita itu harus membangun satu dengan yang lain. Yang kedua, persekutuannya itu harus adanya kebersamaan. Kebersamaan dalam hal apa? Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 dan ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Karena semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Di sini temanya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Di dalam kehidupan kita ini kita banyak anggota, banyak kepala, tetapi kita satu tubuh. Tubuh di dalam apa? Tubuh dalam Kristus. Sebagai keluarga kerajaan Allah, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain, dikatakan, mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Menasehatkan atau menasehati satu dengan yang lain. Dalam persekutuan itu harus adanya persekutuan yang menumbuhkan iman, ya, yang menumbuhkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini mengacu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 itu diceritakan tentang bagaimana akhir zaman. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti kasih orang akan runtuh. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk kita masuk di dalam kasih yang pada saat ini dunia berikan, itu kasihnya akan runtuh. Bagaimana dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak memiliki satu pertumbuhan iman dalam kebersamaan kita, di dalam persekutuan kita, maka kasih itu akan memudahkan di dalam kehidupan kita. Iman kita juga akan mudah. Padahal kan di dalam Korintus dikatakan bahwa dari ketiga itu iman, pengharapan dan kasih. Yang mana tuh yang lebih besar? Yang utamanya adalah kasih. Kita beriman, kalau kita tidak memiliki kasih, seperti bom yang berbunyi nyaring, katanya 1 Korintus 13. Kita memiliki pengharapan, kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak akan mencapai apa yang akan kita lakukan. Jadi dari ketiga itu, kasih, pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih harus dibalut dengan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Begitu pula dalam persekutuan kita di dalam Tuhan, kita harus dibangun berdasarkan kasih Kristus. Kasih yang walaupun dia mengecewakan saya, walaupun saya tidak dianggap, walaupun saya direndahkan, walaupun saya dihina, walaupun saya dilecehkan, atau walaupun saya tidak dihormati, tetapi saya mengasihi dia. Itu yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita, dan ini tidak mudah, saudara. Untuk kita sampai ke level itu tidak mudah. Karena kita harus dapat menyampingkan ego kita, menyampingkan harga diri kita. Kita harus bisa melepaskan harga diri kita. Mungkin kita di perusahaan kita sebagai atasan yang punya perusahaan, ya. Tapi ketika kita mungkin melayani, orang nggak tahu kalau kita di sana memiliki satu kedudukan yang tinggi. Kita mungkin disuruh-suruh, mungkin kita ada kesaksian seorang pengusaha, ya, dia begitu mengasihi Tuhan, ngepel gereja. Ada yang seperti itu, tapi dia nggak melakukan itu karena dia tahu saya memang di perusahaan sebagai owner, tetapi di gereja saya sebagai hamba, bukan hamba pada
gembala, tapi saya hamba di dalam Tuhan. Jadi apapun yang saya bisa lakukan, saya nggak bisa menyanyi, saya nggak bisa berkhotbah. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa menyapu, ya saya nyapu. Sesuatu hal yang luar biasa. Dia bukan merendahkan diri, bukan dia merendahkan jabatannya, bukan. Di hadapan Tuhan, bagi Tuhan itu apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, semuanya berharga di mata Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita dalam memasuki dalam adanya satu pertumbuhan iman, maka kita akan sedikit demi sedikit ya, kita akan meninggalkan mungkin keakuan kita, keegoan kita akan tinggalkan, kita berubah, makin hari semakin berubah ya. Jangan nyanyi yang Tuhan Yesus tidak berubah, saya pun tidak berubah, ya nggak bisa, saudara. Kita harus mengalami perubahan yang lebih baik lagi, perubahan yang lebih indah lagi. Ya, kalau tadi pujian sungguh indah, pengorbananmu bagiku. Ya. Pengorbanan siapa tuh? Pengorbanan Tuhan bagi kita. Ya. Apakah pada saat itu secara manusia Yesus bisa nggak mau mati? Bisa. Ya karena apa? Ya Tuhan, kalau boleh jauhkan cawan ini Tuhan. Itu kemanusiaan. Tetapi kealahannya apa? Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu Tuhan. Bisa saja pada saat itu kalau Tuhan Yesus itu punya kuasa, langsung mati semua. Bisa nggak? Bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Kalau dia lakukan itu, keselamatan tidak akan dapat kita terima. Keselamatan tidak akan dapat kita raih. Keselamatan dan kebebasan kita dalam dosa tidak akan dapat sampai di dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur, walaupun pada saat itu dia harus mengorbankan nyawanya, dia rela untuk menebus kita, memperbarui kita. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita itu ya menyampingkan akan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Doa membuat hati kita atau iman kita menjadi kuat. Baca dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua dan yang keempat. Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ini merupakan satu ungkapan yang Rasul Paulus nyatakan di dalam kehidupannya. Ya. Bagaimana Rasul Paulus dapat menyatakan bahwa doa itu doa jemaat-jemaat yang dia layani sangat penting di dalam kehidupannya. Berkat doa daripada jemaat-jemaat yang dia layani, sehingga pada saat itu belenggu ketika dia di penjara, belenggu yang tidak mungkin dia dapat lepaskan karena dia diikat dengan atau dipasung pada saat itu. Ya. Tapi belenggu itu bisa runtuh hanya dengan apa? Doa. Tidak hanya Rasul Paulus yang hanya berdoa, tidak hanya Silas yang hanya berdoa, tetapi seluruh jemaat. Jadi doa membuat kita menjadi kuat sehingga kita dapat menyadari bagaimana kuasa Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita pernah mengalami namanya perjalanan iman yang luar biasa. Saya kalau mengenang bagaimana perjalanan iman kita, itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita pernah berapa kali kita di resolusi dengan jemaat, dengan orang-orang luar, tapi kita selalu eksis. Dan pada saat ini Tuhan sudah memberikan tempat ini. Waktu kita masih sewa, kita begitu berapi-api, kita begitu loyal dengan Tuhan. Apakah pada saat ini ketika Tuhan memberikan tempat ini, kita tidak dikejar-kejar waktu, kita tidak dibatasi dengan waktu yang ada, karena akan dipakai oleh gereja lain.
Dan saat ini saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Adakah hidup kita ini memiliki satu spirit doa kita dapat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Karena kita tahu pekerjaan Tuhan tidak akan dapat bertumbuh, pekerjaan Tuhan tidak dapat berkembang, iman kita tidak dapat bertumbuh dengan baik kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena ini dasar iman kita. Kalau ketika kita berdoa pada Tuhan, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan satu kuasa yang luar biasa. Mari saudara, kita sama-sama membangun apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama meningkatkan iman kita, doa kita di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar masih banyak jiwa-jiwa yang pada saat ini membutuhkan lawatan, yang pada saat inilah Tuhan mengajukan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam doa. Banyak kenangan-kenangan indah di dalam doa. Satu, berbahasa roh, ada yang menafsirkan. Bagaimana kita doa malam. Saya masih ingat banget ya, waktu kita di Blok M, kita ada doa malam. Dan pada saat itu kita masih sewa. Bagaimana dengan keadaan kita pada saat ini? Kita sudah nggak sewa. Apakah roh itu, roh melalui doa kita itu masih menyala-nyala dalam hidup kita? Atau kita ya sudahlah, Tuhan sudah menolong dalam hidup saya, Tuhan sudah memberikan, udahlah. Saudara-saudara, kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, mari kita bersatu hati membangun kerajaan Allah di tempat ini, bukan untuk penggemar, tetapi untuk Tuhan. Apapun yang dapat kita lakukan, mari kita bersama-sama, satu dengan yang lain, kita saling care satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak adanya roh perpecahan, tidak adanya roh iri dengki, tapi kita bersatu untuk membangun kerajaan Allah, agar jiwa-jiwa seperti jemaat yang mula-mula secara otomatis mereka bertobat di hadapan Tuhan dengan apa? Kesaksian hidup yang ada di dalam kehidupan kita. Biar melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini ya dapat memberikan dan mendorong dalam hidup kita. Melalui doa akan membawa juga damai sejahtera dalam hidup kita. Yang saudara dapat baca di dalam Ibrani 12 ayat yang 11. Di dalam doa juga dapat memberikan satu kuasa dalam kehidupan kita, agar kita akan memiliki satu yang namanya kuasa Allah. Tadi pujian mengatakan, ku diberikan kuasa oleh Raja yang mulia. Tuhan tidak akan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita tidak memiliki hubungan intim dengan Allah. Tapi ketika kita bersekutu dengan Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, Tuhan akan memberikan kuasanya. Dalam arti, bukan berarti Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, ada. Tetapi mungkin ya apinya hanya sedikit. Tapi ketika kita berdoa, api Roh Kudus akan terus menyala-nyala dalam kehidupan kita. Apapun yang dapat kita lakukan, saudara, itu tentunya akan membuahkan sesuatu hal yang memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mendorong dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, apapun yang akan kita lakukan, lakukanlah itu semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir, kemana aku akan menjauhi roh.
ini dengan jerih lelah dan air mata, dengan pengorbanan, ajar kami memiliki antusias gairah di dalam ibadah, baik dalam ibadah doa, ibadah keluarga, ibadah remaja, dan ibadah-ibadah yang lain, khususnya ibadah raya pada minggu pagi Tuhan. Bapak, terima kasih bila antusias itu terus membara, berkobar-kobar untuk kami terus hidup di dalam doa. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Vivian yang sudah menyampaikan firman-Mu, untuk kami memiliki kehidupan seperti kehidupan jemaat mula-mula. Kami percaya Tuhan memberkati Ibu Vivian bersama suami dan putra-putrinya. Pergumulan rumah tangganya kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Allah itu baik. Bapak, terima kasih. Hamba mengangkat tangan bagi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat Allah yang hadir, yang lemah diberi kekuatan baru, yang berputus asa diberikan pengharapan, yang hidup dalam dosa diampuni dan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Rumah tangga yang mengalami percekcokan, Yesus tolong agar damai sejahtera nyata dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sakit atau keluarga mereka yang sakit, hamba mengangkat tangan di dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Bapak Lulu diberikan kesehatan yang semakin disempurnakan. Bapak Mul, suami daripada Ibu Yati juga Tuhan pulihkan dari hari ke hari semakin sempurna. Kami serahkan Ibu mertua dalam tangan Tuhan. Kami tahu apa yang terbaik dan kami percayakan Ibu mertua dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan tolong. Bapak, selagi kami sehat, selagi kami diberkati, kami mencari Tuhan. Kami berkorban buat Allah, sebab semuanya tidak sia-sia, dan Allah melihat orang-orang yang tulus dan melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap umat Allah yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan akan memberikan pekerjaan. Bagi yang mau naik kelas, mau masuk SMP, SMU atau kuliah, mereka memerlukan banyak dana. Ya Tuhan, mencukupi agar mereka dapat melanjutkan sekolah mereka dengan baik, kuliah mereka dengan baik pula. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman di dalam melalui pemerintahan Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo bersama wakil dan para menteri. Biarlah keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan perekonomian semakin membaik di negeri ini, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan umatmu. Pemilu tahun yang akan datang, bila terpilih orang yang takut akan Tuhan, sehingga kami terus tetap dapat beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Injil diberitakan, banyak pertobat yang baru percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberikan persembahan bagimu. Berkati persembahan umatmu dengan segala ketulusan, dengan segala sukacita mereka memberi, dan kami percaya Tuhan tidak melihat nominal, namun Engkau melihat betapa sejauh mana kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat Tuhan melalui persembahan yang diberikan jemaat Tuhan. Bapak pimpin perjalanan jemaat pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus